Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Perenungan pada malam hari ini saya berikan tema menyatakan kekudusan Allah. Dan firman Tuhan akan saya bacakan dari surat 1 Petrus 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai 16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai 16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tanpa kita sadari setiap hari kita menghadapi peperangan yang tidak kasat mata. Maksud saya adalah bukan peperangan melawan virus COVID-19 atau virus yang lain, Bapak Ibu, yang memang tidak kasat mata. Namun, peperangan yang kita hadapi ini senantiasa berusaha untuk melumpuhkan setiap sendi kehidupan kita sebagai orang percaya. Peperangan ini selalu berusaha untuk melumpuhkan pikiran kita supaya tidak fokus kepada Tuhan, selalu berusaha untuk menjauhkan hati kita, untuk kita jauh dari Tuhan. Ini adalah peperangan rohani yang langsung menyerang kerohanian kita. Kalau peperangan melawan virus, peperangan jasmani, menggerogoti sistem imun kita, peperangan rohani ini menggerogoti sistem iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, menyatakan kekudusan Allah menjadi satu hal yang penting yang mau kita sama-sama pelajari malam hari ini. Bagaimana kita boleh menang melawan peperangan rohani ini dengan cara tetap menyatakan kekudusan Allah, dengan cara tetap menjaga
hidup kudus di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana cara kita menyatakan kekudusan Allah? Yang pertama, mari kita nyatakan kekudusan Allah lewat pikiran kita. Di sini dikatakan oleh Rasul Petrus di ayat 13, "Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus." Di sini dikatakan siapkanlah akal budimu. Kata siapkanlah ini, kalau di dalam bahasa aslinya, memakai istilah mengikatkan ikat pinggang. Sehingga di dalam memakai baju pada waktu itu, baju yang dipakai adalah baju terusan seperti daster. Sehingga ketika mereka mau pergi bekerja, melaksanakan tugas-tugasnya, supaya lebih efektif, lebih efisien, mereka harus mengikat pinggang supaya lebih nyaman lagi pakaiannya digunakan. Dan di sini nuansa seperti itulah yang diungkapkan oleh Rasul Petrus. Mempersiapkan, mengikatkan akal budi kita dengan satu persiapan yang dimana persiapan itu kita letakkan di dalam kasih karunia anugerah dari Yesus Kristus sendiri. Segala akal budi pikiran kita taklukkan di bawah Yesus Kristus sendiri. Inilah yang harus kita nyatakan, kekudusan itu di dalam pikiran kita. Di sini dikatakan bahwa letakkanlah pengharapanmu seluruhnya kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai pikiran kita tidak dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai pikiran kita hanya dipenuhi oleh keingintahuan atas berita-berita yang up to date, yang seringkali berita-berita itu membuat kita stres, membuat kita kelebihan informasi, dan membuat kita tidak fokus kepada Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nyatakan kekudusan Allah lewat pikiran kita, mempersiapkan pikiran kita sebaik-baiknya, membaca firman Tuhan, mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus semata, bukan kepada berita-berita, bukan kepada hal-hal di luar yang jauh daripada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita menyatakan kekudusan lewat tingkah laku kita. Di sini dikatakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Menjadi hidup kudus di dalam seluruh hidup, di dalam seluruh tingkah laku. Menjadi kudus sama seperti Allah yang adalah kudus. Kita pun dipanggil untuk tetap menjaga kekudusan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai ketika kita saat ini berada di rumah, kita mengerjakan pekerjaan di rumah, beribadah di rumah, malah menjadi ajang buat kita untuk kita memuaskan hawa nafsu kita. Dosa yang dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada, bertumbuh. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita memupuk dosa itu di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita menguasai diri kita. Jangan sampai hawa nafsu dosa itu menguasai keseharian hidup kita di masa-masa yang sulit sekarang ini. Mari kita tetap menjaga hidup kudus kita di hadapan Tuhan. Mari kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan bukanlah sesuatu yang jauh di luar sana, yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita raih bersama. Menjaga kekudusan sangat dekat dengan kita, yaitu menjaga kekudusan di dalam pikiran kita, melakukan segala aktivitas kita dengan pikiran yang tertuju, fokus kepada Tuhan sendiri. Lalu kemudian yang kedua, menjaga tingkah laku hidup kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai hawa nafsu menguasai hidup kita, tetapi biarlah kekudusan Allah
boleh senantiasa mengingatkan kita, supaya kita boleh menjaga tingkah laku hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita boleh senantiasa menjaga kekudusan di masa-masa yang sulit sekarang ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap menjaga kekudusan kami di masa-masa sekarang ini. Menjaga pikiran kami, menjaga tingkah laku kami, agar boleh tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai pikiran kami dikuasai oleh hal-hal yang tidak penting, oleh informasi-informasi yang memenuhi pikiran kami, sehingga pikiran kami tidak fokus kepada Tuhan. Dan juga jangan sampai tingkah laku kami dikuasai oleh hawa nafsu dan dosa yang menyimpang daripada Tuhan. Jaga kondisi kami ya Tuhan, jaga keluarga kami, jaga relasi antara suami istri, jaga relasi antara orang tua dan anak. Jangan sampai relasi kami jadi rusak di masa-masa sekarang ini. Kami berdoa ya Tuhan, terus mendoakan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di garda terdepan, tim medis, TNI, Polri, serta petugas keamanan yang ada di daerah kami maupun petugas keamanan yang ada dimanapun. Kami berdoa biarlah Tuhan tetap menjagai mereka, berikan kesehatan yang ekstra, Tuhan lindungi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya mereka boleh tetap dikuatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap kami, orang percaya, bagi gereja, biarlah gereja kami boleh tetap berkarya di tengah-tengah masa sekarang ini. Biarlah setiap kami boleh bergerak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak di antara masyarakat sekitar kami yang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan mereka hidup di dalam kondisi yang sulit. Biarlah Tuhan kami boleh turut membantu mereka. Sekecil apapun bantuan yang kami dapat boleh kerjakan bagi hidup mereka, biarlah Tuhan gerakkan kami untuk membantu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menjagai keluarga kami, menjaga kekudusan hidup kami, dan biarlah kami boleh hidup senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kami ya Tuhan, doa-doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.